kelas 2 dari SDIT Bina Insan Kamil, Depok, Jawa Barat. Hari ini Nada akan menceritakan salah satu kisah legenda yang berasal dari Jawa Barat. Kira-kira kisah apa ya? Yuk kita simak. Lalayaran di Bagandit, rarakitan di Cangkuang, Mapayan Talaga Bodas, derajat Jelpa Pandayan. Dalam lagu tersebut ada salah satu tempat wisata yang sampai saat ini kisahnya menjadi sebuah legenda. Legenda itu adalah asal-usul Situ Bagandit. Pada zaman dahulu kala, di sebelah utara kota Garut, ada sebuah desa yang penduduknya sebagian besar adalah petani. Karena tanah di desa itu sangat subur dan tidak pernah kekurangan air, maka sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang berlimpah ruah. Namun meski begitu, para penduduk tetap miskin kekurangan. Hari masih sedikit gelap dan embun masih bergayut di dedaunan. Namun, para penduduk sudah bergegas menuju sawah mereka. Hari ini adalah hari panen. Mereka akan menuai padi yang sudah menguning dan menjualnya kepada seorang tengkulak bernama Nyai Andit. Nyai Andit adalah orang terkaya di desa itu. Rumahnya mewah, lumbung padinya sangat luas karena harus cukup menampung padi yang dibelinya dari seluruh petani di desa itu. Ya, seluruh petani. Dan bukan dengan sukarela, para petani itu menjual hasil panennya kepada Nyai Andit. Mereka terpaksa menjual semua hasil panennya dengan harga murah. Kalau tidak, akan bermasalah dengan Nyai Andit. Karena centang-centang Nyai Andit itu sangat gagal. Lalu, jika pasukan tadi mereka habis, mereka harus membeli dari Nyai Andit dengan harga yang lambung tinggi. Seorang petani sedang berbicara kepada petani lainnya. Wah, kapan ya nasib kita berubah? Tidak tahan saya hidup seperti ini. Kenapa ya Tuhan tidak menghukum si lentah darat itu? Kencang atuh, nanti ada yang dengar. Kita mah harus sabar. Nanti juga akan datang pembalasan yang setimpal bagi orang yang suka berbuat aniaya pada orang lain. Tuhan mah tidak pernah tidur. Sementara itu, Nyai Andit sedang memeriksa lumbung padinya. Lumbung padiku sudah penuh. Sebentar lagi mereka akan kehabisan beras dan akan membeli padiku. Aku akan semakin kaya. Benar saja, beberapa minggu kemudian, para penduduk desa mulai kehabisan bahan makanan. Bahkan, sudah banyak yang menderita kelaparan. Sementara, Nyai Andit selalu berpesta pora dengan makanan-makanan mewah di rumahnya. Suatu siang yang panas, nampak di ujung desa ada seorang nenek yang berjalan terbungkuk-bungkuk. Dia melewati pemukiman warga dengan tatapan penuh iba. Kasihan para penduduk ini. Mereka menderita hanya karena kelakuan seorang saja. Sepertinya hal ini harus segera diakhiri, pikir si nenek. Si nenek pun melanjutkan perjalanannya menyusuri desa itu. Dia bertemu dengan seorang penduduk yang sedang menjemur gerabah di depan rumahnya. Dia pun menanyakan alamat rumah Nyai Andit kepada penduduk itu.
Dan nenek itu bertemu dengan sebuah rumah yang sangat besar. Ketika si nenek tiba di depan rumahnya, tiba-tiba datang seorang centeng untuk menghadang si nenek. "Hei pengemis tua, cepat pergi dari sini. Jangan sampai terus rumah ini kotor terinjak kakimu." "Saya mau minta sedekah. Mungkin ada sisa makanan yang bisa saya makan. Sudah 3 hari saya tidak makan." Tiba-tiba datang seorang perempuan dengan banyak perhiasan di tubuhnya. Hai pengemis tua, cepat pergi dari sini. Jangan sampai Kamu lanjutin aja. Hai pengemis tua, cepat pergi dari sini, bentak Nyai Endit. "Saya mau minta sedikit makanan. Mungkin ada yang bisa saya makan. Sudah 3 hari saya tidak makan." "Tidak ada, cepat pergi dari sini. Nanti banyak lalat mencium baumu." Mendengar perkataan Nyai Endit, dengan rasa amarah ditancapkanlah sebuah tongkat milik si nenek tepat di depan matanya. "Endit, inilah hukuman untukmu. Selama ini Tuhan memberimu rezeki berlimpah, tapi kau tidak bersyukur. Kau kikir. Kau datang ke sini. Aku datang ke sini sebagai jawaban atas doa para penduduk yang sengsara karenamu. Kini bersiaplah menerima hukuman untukmu." Nyai Endit. Nyai Endit bersama para centengnya hanya menertawakan si nenek dan meremehkannya. "Kau tak perlu repot-repot mengusirku dari sini. Aku akan pergi jika kau bisa mencabut tongkat ini." Hanya tongkat saja. Nyai Endit dengan sombongnya mencabut tongkat itu dengan satu tangan. Kenapa tidak bisa? Tapi tongkat itu tidak bergeming. Dia mencoba dengan kedua tangannya. Tetap tidak bergeming juga. "Centeng, cabut tongkat itu, kalau tidak akan kupotong gaji kalian." Diperintahkanlah para centeng untuk mencabut tongkat itu. Meski sudah ditarik oleh 3 orang, tongkat itu tetap tidak bergeming. "Kalian tidak berhasil. Lihatlah, aku akan mencabut tongkat ini." Hanya nenek-nenek ingin mencabut tongkat itu. Syuk! Dengan sekali tarikan, tongkat itu sudah tercabut dari tanah. Dari bekas tancapan tongkat si nenek menyembur air yang sangat deras. Boom! "Endit, inilah hukuman untukmu. Air ini adalah air mata para penduduk yang sengsara karenamu. Kini bersiaplah menerima hukuman." Setelah berkata demikian, si nenek tiba-tiba menghilang entah kemana, dan para penduduk pergi melarikan diri. Tinggallah Nyai Endit dan para centengnya yang ketakutan melihat air semakin deras. Dia berusaha berlari dan menyelamatkan hartanya. Namun air bah lebih cepat menenggelamkan Nyai Endit beserta hartanya. Teman-teman, di desa itu kini terbentuk sebuah danau kecil yang indah. Orang menamakannya Situ Bagendit. Situ artinya danau, dan Bagendit berasal dari kata Nyai Endit. Ternyata banyak sekali ya pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Kita tidak boleh sombong, serakah, kikir, dan tidak boleh semena-mena terhadap orang lain, karena hukuman akan datang kepada siapapun yang melakukannya. Sebelum pamitan, Nada mau pantun dulu nih. Ada kopi dalam cangkir, rasanya begitu legit. Hati-hati jangan kikir,
nanti kamu seperti Nyai Endit. Sekian cerita dari saya.